Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor analis energi dan vibrasi. Membahas tentang malaikat dari sudut pandang universal dan tidak terkait agama atau keyakinan tertentu. Tema malaikat ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas pesan dari malaikat pelindung. Orang-orang tampaknya tidak terlalu mendengar atau bisa menyadari pesan dari malaikat pelindung karena beberapa alasan. Salah satunya, mereka terlalu menggunakan kekuatan kemauan, kurang rileks, terbuka untuk menerima. Kemudian mereka juga tidak peka saat jawaban itu muncul. Terlalu berusaha atau mencoba menebak pesannya seperti apa yang justru menimbulkan ketegangan. Belajar untuk rileks dan membiarkan mengalir, tetapi dalam posisi terbuka menerima dan menghindari mencari-cari jawaban yang dimaksud. Rilekskan kondisi pikiran mental Anda, pejamkan mata. Minta malaikat untuk memberikan perasaan damai, sehingga Anda bisa lebih tenang dalam mengajukan pertanyaan kepadanya. Jawaban yang muncul bisa dalam bentuk pikiran atau ide yang melintas, sensasi fisik atau perasaan emosi tertentu, penglihatan atau kata-kata atau suara. Sebenarnya malaikat pelindung merespon setiap doa mengingat mereka peka terhadap pikiran dan perasaan kita. Jadi, Anda perlu lebih menyadari pikiran dan perasaan sendiri, terutama jika itu muncul berulang-ulang. Kemudian muncul dengan perasaan penuh cinta, dan biasanya menginspirasi. Walaupun kadang-kadang pesan dari malaikat pelindung tampaknya sederhana, dan juga kadang tidak ada hubungannya dengan pertanyaan dan doa Anda. Contohnya seperti ini. Anda mendapat dorongan perasaan dan ide yang muncul terus-menerus untuk mengubah gaya hidup Anda dalam menjalani kehidupan yang lebih sehat misalnya. Anda kemudian bisa minta malaikat pelindung untuk membantu memotivasi Anda dalam menjalani gaya hidup sehat yang dimaksud. Jika Anda kurang begitu yakin dengan isi pesannya, Anda bisa minta malaikat pelindung memberi tanda yang lebih jelas atau informasi tambahan lainnya. Karena bisa saja pada awalnya Anda mendapatkan tuntunan yang secara tidak langsung mengarahkan ke tujuan. Misalkan Anda sudah berdoa dan membuka diri untuk pasangan hidup dan sudah mengkomunikasikannya ke malaikat pelindung Anda. Suatu hari, Anda merasakan suatu dorongan untuk menghadiri acara reuni sekolah, yang biasanya undangan semacam itu tidak pernah mau Anda hadiri. Singkat cerita, Anda hadir di acara reuni itu, bertemu dengan teman masa sekolah, akhirnya bertemu dengan jodoh Anda di acara tersebut. Kalau saja Anda mengabaikan pesan untuk hadir di acara itu, bisa jadi Anda menganggap doa Anda tidak terjawab. Alasan umum mengapa doa seperti tidak terjawab karena tuntunan semacam ini sering kurang disadari atau malah diabaikan. Seperti halnya jika Anda menerima suatu tanda yang spesifik sesuai dengan keinginan Anda, maka bisa jadi Anda malah melewatkan tanda sebenarnya muncul di hadapan Anda. Jadi jangan meminta tanda sesuai dengan keinginan spesifik pula. Nah, itu akan susah Anda untuk menyadari atau merasakan tanda sebenarnya yang harusnya muncul. Saya agak susah untuk menerangkan tuntunan itu seperti apa, karena Anda perlu merasakan sendiri, melatih, dan berpengalaman dengannya. Karena setiap orang tidak selalu mengalami hal yang sama mengenai tanda, karena itu sifatnya pribadi. Bagaimana Anda mengetahui tuntunan batin atau tanda? Silakan pelajari Law of Attraction Indonesia 50 dan Law of Attraction Indonesia 29. Cara mendapatkan tanda maupun tuntunan batin, linknya saya sudah pasang di deskripsi video ini. Kemudian alasan yang lain lagi. Memang pada dasarnya beberapa orang tidak percaya adanya tuntunan batin. Memang repot kalau menghadapi orang yang selalu ragu atau tidak percaya.
Karena mereka menciptakan sendiri tembok mental sehingga hal apapun tidak bisa menjangkau, termasuk hal-hal baik dalam hidup, termasuk keajaiban. Contoh lagi, Anda sudah berdoa untuk meningkatkan kondisi finansial. Kemudian Anda sudah mendapatkan dorongan hati atau ide untuk memulai suatu bisnis atau ganti pekerjaan. Tapi oleh karena Anda merasa memulai bisnis atau ganti pekerjaan itu sesuatu yang tidak nyaman, atau karena ada keyakinan yang membatasi dalam diri, sehingga merasa ragu ambil tindakan, maka dengan mudah Anda akan mengabaikan petunjuk dan menganggap malaikat pelindung tidak membantu kondisi finansial Anda. Di awal dijelaskan bahwa jawaban yang muncul dari malaikat pelindung bisa dalam bentuk pikiran atau ide yang melintas, sensasi fisik atau perasaan emosi tertentu, penglihatan atau kata-kata suara. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang muncul adalah bisa tuntunan batin, tapi dari alam semesta. Pesan yang datang kepada Anda bisa jadi tumpang tindih antara alam semesta, malaikat pelindung, atau keberadaan lain yang lebih tinggi dari dimensi yang tinggi. Saran saya tidak usah bingung, karena saat kita sudah berdoa, percaya, dan minta tuntunan, kita tidak bisa lagi mengendalikan lewat cara atau saluran apa petunjuk dan tuntunan itu akan muncul. Tapi perlu saya garis bawahi di sini sekali lagi. Anda perlu mengenali tuntunan batin ini secara jelas dengan merasakan sendiri, melatih dan berpengalaman dengannya, supaya bisa membedakan mana yang berasal dari pikiran ego atau tuntunan batin yang dimaksud, biar tidak keliru. Pernah saya jelaskan di video playlist Law of Attraction Indonesia, alam semesta melampaui waktu dan tidak beroperasi sesuai waktu yang kita kenal. Itu yang dinamakan waktu ilahi atau waktu Tuhan. Beberapa orang berdoa dan langsung mendapat jawaban doanya. Sedangkan beberapa orang berdoa membutuhkan proses untuk jawaban doanya sebelum itu mewujud dalam kehidupannya. Doa tampaknya tidak terjawab sampai waktunya kita siap, layak untuk penggenapannya. Bahkan, kadang banyak orang tidak menyadari bahwa diri mereka sendiri adalah jawaban doa itu. Artinya apa? Jawaban doa juga bisa muncul saat seseorang mau berubah, mengalami transformasi diri dalam hal pola pikir, perasaan, dan tindakan, menjadi pribadi yang baru. Semesta menunggu perubahan di dalam diri terlebih dulu sebelum kondisi luar menyesuaikan. Jadi bagi Anda yang menunggu jawaban doa sambil memandang keluar, jangan-jangan jawaban itu adalah melalui diri Anda sendiri yang perlu berubah terlebih dulu. Atau bahwa doa seperti tidak direspon hanya karena doa yang bergetar rendah tetap berada dalam vibrasi rendah di bumi. Ini mirip dengan memaksa untuk sesuatu terjadi. Anda dapat mencoba mendikte atau memaksa keajaiban untuk terjadi, tapi hasilnya adalah fata morgana, ilusi, dan tidak akan memuaskan atau bertahan lama. Bagaimana dengan malaikat pelindung yang juga merespon doa yang dipanjatkan oleh seseorang? Karena salah satu peran malaikat pelindung adalah untuk mendorong dan membimbing Anda agar tetap pada jalur kontrak jiwa Anda. Untuk melindungi atau menyelamatkan Anda jika itu bukan bagian dari kontrak jiwa Anda. Terhindar dari celaka dengan cara tertentu atau meninggal sebelum waktu Anda. Atau kasus seperti seseorang berdoa untuk perlindungan. Tapi kenapa malaikat tidak menyelamatkan jiwa seseorang yang dikasihi atau seorang anak yang tidak berdosa? Hidup ini masih penuh misteri karena masih banyak menyisakan pertanyaan. Banyak hal yang kita belum bisa ketahui sampai hari ini. Tidak semuanya bisa dijelaskan dengan pendekatan logika yang kita kenal saat ini. Kita bisa melihat rasa frustasi manusia ketika seorang berdoa menyangkut kesehatan orang yang dicintai. Penting untuk dipahami bahwa keputusan yang diambil seseorang tentang kesehatan dan masa hidup mereka itu sangatlah pribadi. Ini adalah keputusan berdasarkan pada banyak tingkatan faktor. Hanya bisa dipahami melalui cara pandang spiritual yang lebih tinggi. Yakni ketika seseorang berada dalam krisis kesehatan misalkan, yang sangat serius, kesadarannya sebenarnya sudah berada di surga. Kemudian saat berada di dunia seberang itu, setiap jiwa kemudian mempertimbangkan pilihan ini dengan bantuan rekan surgawi mereka. Yakinlah bahwa tidak ada keputusan untuk hidup atau mati yang diambil dengan mudah. Apakah informasi ini bermanfaat buat Anda? Baiklah.
Pemirsa, itu bagian kedua dari video tentang malaikat. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya.